Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ais Nurjana. Di sini saya akan sedikit berbagi pengetahuan seputar tools yang ada di dalam CorelDRAW. Nah, apa aja sih komponen yang ada di dalam CorelDRAW ini? Mari kita mulai. CorelDRAW yang saya pakai ini adalah Corel X5. Teman-teman bisa pakai X6 ataupun dengan versi terbaru. Tampilannya pasti akan sedikit berbeda dengan yang kalian punya. Dan ini adalah tampilan awal kita buat new blank dokumen terbaru. Nah, untuk ukurannya di sini teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian untuk warna, karena ini yang saya butuhkan adalah soft file, maka saya pilih RGB. Untuk resolusi sendiri, itu 300 dpi itu sudah standar dan sudah jernih. Nah, ini adalah tampilan ketiga berarti ya. Posisi landscape untuk ukuran A4 ini. Nah, ukuran kertas ini disebut sebagai drawing page. Kemudian, di luar dari kertas ini, itu adalah drawing windows. Teman-teman bisa lihat di menu bar ini akan sedikit berbeda pasti dengan yang teman-teman miliki, karena kebetulan saya pakai X5 dan kebetulan ini adalah Windows 10, maka menu bar di sini tidak terlihat. Padahal sebenarnya bisa sih ini diatur lagi, cuman karena ini bukan masalah, saya biarkan saja. Dan tampilan di sini juga pasti akan sedikit berbeda. Awalnya sih tidak seperti ini. Oke, kita mulai. Tadi kita belajar tentang tools. Nah, sini dari Fill Tool sampai ke Interactive Fill Tool itu adalah hal yang akan kita pelajari. Ini adalah disebut sebagai toolbox. Nah, kita mulai dengan membuat objek rectangle terlebih dahulu, yaitu persegi panjang, atau kita bisa membuat persegi. Persegi ini bisa dengan cara menarik kemudian tekan Ctrl, maka otomatis akan membentuk persegi. Selanjutnya, untuk bentuk elips ini bisa, atau kita ingin membuat lingkaran sambil ditekan Ctrl, lepas kemudian lingkaran. Selanjutnya di sini ada bentuk polygon ataupun complex star dan yang lain sebagainya. Teman-teman bisa explore. Nah, di sini ada bentuk lain juga seperti balon atau yang lainnya. Kita mulai dari basic shape. Nah, basic shape kayak yang ini, kita juga bisa membuat segitiga di sini. Segitiga. Atau si segitiga ini bisa digunakan untuk tools ini. Nanti saya jelaskan. Nah, kita pakai yang segitiga. Di sini, untuk mewarnai segitiga ini, kita bisa dengan mengklik warna yang ada di sini. Kita ingin warna biru atau tos saja. Di sini, dengan klik saja, teman-teman bisa pakai mouse atau pakai yang ada di laptop. Kursor, kemudian untuk zoom in-nya ini bisa digunakan zoom tool. Kemudian, kalau pakai kursor atau maksudnya mouse, teman-teman bisa dengan scroll. Di sini outline-nya kita bisa divariasikan. Ini ukuran 25 outline. Mau merubah warna outline misal, kita bisa mengubahnya dengan mengklik kanan, maka berubah. Atau cara lain untuk outline ini bisa di sini. Outline pen ini untuk warnanya bisa dikombinasikan dan ini bisa dipertebal. Seperti itu. Nah, perlu diketahui di dalam CorelDRAW ini, ketika kita membuat yang pertama itu kan saya buatnya lingkaran terlebih dahulu. Nah, ketika mau disatukan, otomatis karena yang segitiga ini dibuat setelah lingkaran, posisinya segitiga akan di atas lingkaran ini. Kemudian, bagaimana sih caranya untuk merubah posisi ini agar bisa di bawah? Caranya dengan cara Shift, kemudian Page Down.
maka otomatis pastikan objek yang akan kita pindahkan itu terseleksi. Nah, ciri terseleksi ini bisa dilihat ada kotak-kotak kecil ini. Itu artinya si segitiga ini adalah aktif. Kemudian ingin kembali, tinggal shift page up. Seperti itu. Namun, di beberapa kasus seperti laptop Lenovo yang saya punya ini, untuk memindahkannya kita perlu klik misal lingkaran ini, kemudian shift Fn, kemudian page down atau page up. Seperti itu. Nah, untuk kembali ke Quick Tool, kalian bisa mengklik Quick Tool ini supaya bisa terseleksi, atau dengan Ctrl baru spasi. Nah, selanjutnya kita buat tulisan. Tulisan ini penting buat menyampaikan informasi. Misal, pelatihan desain grafis 2020. Nah, oke, kita bisa perbesar dengan cara di pojok ini. Nanti perbesar. Kemudian ingin diwarnain, kita tinggal warnain. Selanjutnya, bagaimana cara merotasikannya? Teman-teman bisa diklik 2 kali. 2 kali di sini nih. Nah, ini bisa rotasi atau bisa diubah ke sini. Ke otomatis. Untuk kembali kalian bisa Ctrl Z seperti di Word saja. Kemudian untuk mempertebal kalian bisa Ctrl B. Itu di bold ya. Atau di sini Ctrl italic, underline, seperti itu. Kemudian, ada sih cara lain lagi dengan shortcut. Nanti saya jelaskan di modul. Lalu, si tulisan ini bisa seperti ini kan, dibalik. Atau dibaliknya seperti ini. Lewat sini bisa. Itu tergantung kreativitas kalian. Tapi ingat, karya yang baik adalah karya yang mudah dipahami. Kemudian, bagaimana sih Kak caranya membuat bayangan? Nah, caranya tinggal ke toolbox dari drop shadow. Tinggal ditarik, sambil ditekan, kemudian lepas. Nah, ini bisa terlihat ada bayangan. Bayangan warnanya bisa disesuaikan, bisa Tosca, dan yang lain sebagainya. Atau kalian ingin lebih jelas lagi, ini bisa diatur di sini. Nah, menu ini akan lebih jelas lagi. Atau di sini. Tuh, ini untuk transparansi dan lain sebagainya. Ini outside akan lebih jelas. Untuk middle. Selanjutnya, kita sering melihat si tulisan itu mutar. Misal, pelatihan. Pelatihan ini mau dibuat mutar misal. Caranya ke menu bar ini, text, kemudian fit to the font. Nah, ini. Maka suka ada tulisan yang muter seperti itu pakai itu. Kemudian, untuk masih lingkaran, kita bisa pakai 3D. Nah, contour. Ini bisa diatur di sini. Kemudian diwarnain. Nah, kenapa ini seperti ini? Karena ini dari merah bisa diatur di sini. Teman-teman juga bisa memisahkan si objek ini satu-satu dengan cara Ctrl K, maka akan terpisah. Oke, ini udah di. Nah, Ctrl K. Nah, ini akan sulit karena kenapa? Sudah kita modif. Nah, ini Ctrl K ya.
yang ini. Karena sudah di drop shadow, biasanya akan sedikit kesulitan buat dipisahkan. Ini contoh saja ya. Nah, itu akan terpisah. Tapi butuhnya per huruf, Ctrl K aja. K, otomatis dia akan per huruf. Kemudian, nah, ini yang tidak kalah penting juga di dalam CorelDRAW, penggunaan drag ini. Buat menyatukan kembali, kalian tidak perlu Ctrl Z, akan tetapi bisa dengan Ctrl G. Itu artinya group. Atau bisa di ungroup lewat sini. Ungroup. Nah, ada keterangannya. Ctrl U. Itu maka otomatis akan per huruf lagi. Atau dengan Ctrl U tadi. Seperti itu. Kemudian, Ctrl Group. Ini penting sekali ya. Ketika kita mau mengekspor, pastikan untuk memastikan bahwa ini tidak terpisah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang Align and Distribute. Oke, di sini tulisan-tulisan ini akan pindah ke atau sejajar dengan tulisan pelatihan ini. Bagaimana caranya? Klik ini, kemudian shift, kemudian tekan ini. Klik ini, pelatihan. Karena ini posisinya mau pindah ke atas, kalian bisa pindah ke atau tekan T. Maka otomatis dia akan sejajar dan itu pasti sejajar. Makanya untuk yang udah jago, berguna sekali untuk Align and Distribute. Atau kita bisa posisi ini pindah ke sini. Center, oke? Tinggal ulangi. Shift, klik dulu, baru shift, kemudian shift, dan klik design, kemudian lepas, baru C, E. Otomatis dia akan seperti ini. Seperti itu. Kemudian untuk ke bawah misalkan, kalian juga bisa, tinggal nanti diubah saja. Shift, kemudian klik objek yang akan dipindahkan, kemudian bottom. Seperti itu. Bottom, B berarti ya. Tapi kalau di Lenovo lagi-lagi kita harus memerlukan tombol Fn. Selanjutnya, nah ini untuk yang bertanya kemarin cara membuat tabel. Ini secara gampangnya nanti bisa diatur di sini kolom sama barisnya. Bisa disesuaikan warnanya. Atau kalian bisa dengan cara manual. Membuat kotak. Kemudian ini bisa di sini ditarik. Kemudian klik kanan. Maka otomatis akan terduplikat. Atau cara menduplikat lainnya, kita bisa Ctrl D, itu duplikat. Seperti itu. Cara mensejajarkannya tadi pakai Align and Distribute. Shift D. Itu udah sejajar. Ini akan sulit sih kalau untuk yang pemula. Jadi kita perlu latihan. Jadi nggak mungkin kan kita mengubah posisi tulisan ini terus sampai akan sulit. Beda kalau misalkan pakai Align and Distribute. Harus terbiasa untuk memudahkan. Tinggal klik, shift, klik ini, pindah ingin kemana? Ke center. Nah, CE berarti otomatis akan berada di tengah-tengah. Selanjutnya, untuk warna lain, tadi kita udah belajar warna, kita bisa mengambil warna, misal ceritanya ini adalah warna yang tidak ada di Corel kita. Otomatis kita ingin mewarnai si persegi panjang ini dengan warna yang sama. Nah, otomatis kita akan bisa mengambil warna. Atau misal pakai yang ini, itu akan sama. Gitu. Tadi ada tulisan tidak terlihat, tinggal di Shift Fn Stitch Down, akan terlihat. Kemudian untuk warna juga kita bisa
fill tool, ada yang uniform. Ini kemudian untuk untuk gradasinya dan lain sebagainya akan berubah. Selanjutnya di fontaine ini, ini bisa gradasi seperti ini. Kita mau warna apa, baru akan berubah. Atau teman-teman bisa pakai mesh fill. Nah, coba lihat tuh, untuk mengarahkan gradasi warnanya seperti itu. Selanjutnya kita ke toolbox dari ini untuk membuat sama seperti di sini, freehand dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih cara kita membuat atau menghapus suatu objek. Ini kalau crop biasa seperti diklik saja lalu di crop. Kemudian untuk eraser maksudnya. Ini bisa diklik, pastikan si objek yang akan kita hapus itu sudah terklik. Oke, ini harus yang belum di ini, misal ya ini. Akan seperti ini. Kita bisa ubah ukurannya jadi bentuk, misal 5 untuk lebih besar, atau bisa biar lebih cepat tinggal diklik kemudian tarik seperti itu. Untuk menghapus background bisa seperti itu. Kemudian ini lupa untuk dijelaskan shape tool ya. Shape tool ini itu untuk membuat si kurva ini melengkung. Contoh sederhananya saja. Ini ada satu persegi panjang, kita buat melengkung seperti itu. Atau teman-teman bisa mengubah jadi bentuk seperti ini. Tinggal diklik aja, nanti bentuk ini akan tidak aktif. Ini bisa kalian ekspor sendiri untuk perbedaannya. Oke, ini tadi kan kita bisa membuat persegi panjang. Atau dari seperti ini. Jadi berbeda sendiri. Ini juga bisa digunakan buat bikin persegi panjang. Walaupun kita tidak lurus, itu hasilnya akan lumayan lurus. Tuh, akan lurus. Beda dengan kalian menggunakan freehand. Oke. Kita gunakan freehand, oke. Tetap dia tidak akan lurus. Kemudian untuk bezier ini bisa kalian lurus karena ini fungsinya buat garis yang beraturan. Beda kalau freehand. Yang paling sulit, bukan paling sulit sih, sedikit rumit. Di dalam Corel ini ada tool ini. Perlu keahlian atau kita perlu latihan. Sebenarnya ini sama saja. Ini misal ya, artistic media. Untuk melukis. Motifnya bisa disesuaikan ataupun ini bisa di explore lagi. Untuk lebih jelasnya nanti akan disediakan modul. Teman-teman harus explore sendiri biar mengetahui apa sih perbedaan dari setiap masing-masing toolbox ini. Karena ini masih pengenalan awal,
selanjutnya masih tentang Bezier atau yang lainnya, tapi karena saya sudah anak pakai ini, kita bisa pakai yang lainnya. Pastikan objek yang akan kita buat itu bertemu antara titik yang awal dengan yang titik akhir. Cara memastikan bertemunya, kalian bisa diwarnain. Maka ini otomatis sudah bertemu. Beda ceritanya kalau kalian seperti ini. Maka otomatis ketika diwarnain, dia tidak bisa. Bisa diubah? Bisa. Karena ini pakai ini, bisa di convert to cup. Oke. Akan berubah seperti itu. Ini artinya sudah bertemu. Nah, misal kita juga bisa nyontek karya orang lain, tapi harus ada modifikasi ya. Misal kita perlu bentuk ini, kita bisa pakai Bezier ataupun freehand, sama saja sih sebenarnya. Untuk pen, nah ini titik awal ini di sini, kemudian kita buat mengikuti garis ini. Sorry kalau sedikit berisik. Kemudian buat mengikuti jalur ini sampai titik terakhir. Nah, biar bisa terlihat ya, kita pakai outline warna naskah. Bisa terlihat tidak? Di sini kita bisa membuat yang sama. Kemudian tadi warnanya ingin sesuai dengan ini, tinggal klik saja, maka akan sesuai. Atau teman-teman bisa mengambil bagian dari si objek ini, bentuknya akan mirip, yaitu dengan cara klik Bezier yang sudah kita buat tadi, kemudian shift sambil ditekan, kemudian tekan ini, kemudian muncul shaping. Di sini ada intersect. Intersect itu untuk mengambil. Nah, seperti itu. Tapi karena ini gambarnya kurang kualitasnya, maka bisa pakai Bezier saja. Atau bisa sih dengan cara lain, tapi mungkin tidak bisa dijelaskan di sini. Nah, tadi kita bisa sesuaikan warnanya. Biar tidak ada outline, kita bisa klik none, maka akan sesuai. Kemudian, bagaimana caranya membuat segitiga ini? Bisa caranya pakai yang basic shape, atau kalian pakai Bezier juga. Tinggal seperti ini. Nah, biar ini kan outline-nya lumayan tebal, kita pakai hitam dan kita ambil warnanya. Nah, otomatis. Kemudian ini terlihat tidak? Ada drop shadow di sini. Kita bisa pakai drop shadow. Otomatis. Gitu. Ini akan terkesan menumpuk jadi 3D. Tinggal variasi kalian saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke shaping. Tadi belum sempat dijelaskan. Untuk shaping ini, di sini, ketika klik satu, kemudian klik lagi sambil ditekan shift, di sini ada combine atau word untuk menggabungkan. Selanjutnya, kita ingin si segitiga ini bentuknya atau dipotong dengan lingkaran ini, seperti ini. Itu dengan cara kita mau motong segitiga ini kan, pakai ini, klik lingkaran dulu, lingkaran yang memotong segitiga, shift, kemudian klik ini sampai muncul, baru trim ini untuk memotong. Tuh, sudah terbentuk lingkaran yang ini. Kemudian bisa kita variasikan seperti ini. Misalnya, atau teman-teman juga bisa pakai
cara di drag terlebih dahulu di kotak, nanti akan muncul. Ini juga otomatis. Silahkan kalian ekspor perbedaan masing-masing setting ini. Ini akan memudahkan kalian bisa kita mau hanya abstrak. Dan satu hal lagi yang tadi ini bisa diedit, mungkin nama lainnya di kurva, bisa diubah bentuknya seperti itu. Jadi misalkan ini wajah hewan, bisa tergantung kita ya, kreativitas kita, karena kan desain ini menuntut banyak sekali kreativitas. Seperti itu. Kemudian contoh lainnya bisa kita gunakan ini foto teman saya. Kita bisa merubah si warna merah ini. Bisa dengan ini kalau kalian mau manual, tapi ini akan sedikit repot dan hasilnya tidak rapi. Atau pakai Photoshop, atau kalian pakai, kalau misalkan pakai freehand itu bisa seperti itu. Jadi mouse kita yang bergerak mengikuti ini. Hasilnya akan berbeda jika pakai Bezier. Klik satu, tidak usah sesuai banget, tinggal mengikuti alur aja ini. Misal aja ya, ini misal. Nah, misal sampai sini aja. Cara kita memastikannya, wah, berarti ini sudah bertemu. Kemudian agar bisa terlihat teman-teman, pakai yang outline besar. Nah, tadi ini kan ukurannya tidak sesuai. Klik saja ini, kemudian ke convert to curve. Itu bisa di kurva. Nah, melengkung seperti ini. Itu otomatis. Atau misalkan disesuaikan juga pakai yang ini. Ketika kita mengklik ini, maka kita menambah garis dan itu bisa di kurva. Nah, seperti itu. Terus menyesuaikan. Ini misalkan diklik lagi. Tidak harus ini, bisa yang lain misalkan. Tapi ini misal saja ya. Seperti itu. Atau dengan memotong misalkan. Tadi sudah dijelaskan, klik ini, kemudian klik ini. Kemudian intersect. Otomatis. Seperti itu. Untuk cara yang lebih mudah. Biasanya kita lihat di foto-foto yang lainnya. Kayak mungkin udah banyak yang terbahas ya. Selanjutnya, ada hal yang cukup penting juga ketika kita membuat suatu pamflet misalkan. Pastikan atau biasanya suka ada objek yang tidak terlihat. Nah, objek yang tidak terlihat itu akan memengaruhi ukuran. Kalian bisa memasukkan si objek ini agar tidak berubah-ubah dengan cara, kan kalau seperti ini, kan itu akan sulit sekali ya kalau untuk di grup. Klik saja ini objeknya, kemudian ke menu bar pada efek, power clip, masukkan. Loh, kok ngilang kak? Ini bisa diedit di sini. Nah, di sini. Maka kan untuk variasi saja bisa ya. Kan kalau seperti ini. Kemudian kalau di Corel terbaru itu ada nanti kotak kecil di sini, atau tapi kalau di sini pakai klik kanan kemudian finish. Bentuknya akan seperti itu. Tinggal variasikan di sini misal.
ingin diubah ke posisi B. Itu untuk bottom. Kemudian yang ini kita ingin merubah posisi seperti itu, atau seperti ini saja, menyesuaikan. Di align and distribute, pindah ke top, klik ini, kemudian shift, tekan, kemudian T. Nah, ini kan maunya di sini kan, biar bagus. Klik saja R, karena ini ke arah kanan, right, seperti itu. Nanti bisa divariasikan. Oke, kurang lebih udah semua ya, terjelas. Nanti apabila ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan. Mohon maaf dan pasti ada salah kata. Silahkan kalian bisa eksplor kembali dan pastikan karena terbiasa maka kalian akan bisa. Sekian dari saya. Selamat belajar dan jangan pernah putus semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.